Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat para calon jamaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai pertemuan kali ini kita akan bahas tentang fikih haji sebagai bentuk persiapan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji, dan tentunya kita berusaha menyampaikan dengan mudah ya, tetapi tidak usah khawatir nanti kalau tatkala sampai di lokasinya tentu kita akan ulangi lagi untuk memperhangat fikih yang sudah kita pelajari sehingga kita lebih bisa mantap tatkala melaksanakan ibadah haji. Sebelum saya menyampaikan tentang fikih haji, saya ingin beri gambaran tentang haji secara global ya. Jadi haji ya, ada tiga ya. Ada namanya haji ifrad, ada namanya qiran, ada namanya tamattu. Nah, haji ifrad ini maksudnya haji saja, haji saja. Kalau tamattu yaitu haji plus umrah atau umrah plus haji. Qiran artinya secara bahasa artinya menggandengkan. Menggandengkan ya. Pelaksanaannya seperti ifrad. Seperti haji ifrad. Ya, hanya saja niatnya sekalian umrah. Yang kedua menyembelih hadiyu. Tapi saya akan kasih gambaran sederhana. Jadi haji ada tiga model. Yang pertama haji ifrad. Haji ifrad ini maksudnya dia hanya melaksanakan satu nusuk, satu ibadah. Kalau haji tamattu dia melaksanakan dua nusuk, nusuk umrah dan nusuk haji. Dua ibadah. Adapun haji qiran dia pelaksananya seperti ifrad tetapi dia sekaligus umrah dan haji. Bedanya di mana? Kita nanti yang kita lakukan tuh ini. Haji tamattu. Bukan ini dan bukan ini ya. Haji ifrad bedanya bagaimana? Haji ifrad seorang tidak umrah, dia langsung haji. Misalnya dia datang ke Saudi, ke tanah Mekah tanggal 1 Dzulhijjah. Begitu tanggal 1 Dzulhijjah, dia sudah langsung pakai kain ihram dan dia tidak buka karena dia tidak umrah, dia tidak bertahallul, dia tidak cukur. Dia nanti buka tatkala tanggal 10. Baru dia cukur rambut, baru dia buka baju ihram, ganti baju biasa. Kenapa? Karena dia langsung begitu datang ke Mekah langsung melaksanakan ibadah haji. Maka sejak tiba di tanah suci, maka dia langsung sudah lewat mikot, dia langsung sudah pakai kain ihram dan dia tidak buka. Lebih repot lagi kalau dia datang sebelum itu. Misalnya datang di bulan Dzulqa'dah. Seperti sekarang kalau dia datang. Dia berangkat sekarang sampai Saudi, sampai di Mekah, dia lewat mikot, dia sudah pakai baju ihram. Terus sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Karena dia tidak umrah dulu. Maka itu hajinya namanya haji ifrad. Ifrad artinya menyendirikan, hanya haji ifrad. Dan orang haji ifrad tidak wajib menyembelih kambing. Tidak wajib menyembelih kambing, tidak wajib menyembelih onta. Nah, adapun yang akan kita lakukan, dan ini haji terbaik, adalah dalam satu safar kita mengerjakan haji dan umrah sekaligus. Ya. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Kata Allah, barang siapa yang melakukan umrah dan haji, maka wajib bagi dia untuk potong kambing atau onta. Bedanya haji ini harus apa? Harus menyembelih
onta atau kambing. Pelaksanaannya kita umroh dulu, makanya nanti kalau kita munatur, kita datang tanggal 1, kita tidak langsung ke tanah suci Mekah, kita masih di Madinah. Nanti sekitar tanggal 4, kita berangkat ke Mekah, kita lakukan umroh. Setelah umroh kita bertahalul. Yang bapak cukur rambut, pakai baju biasa, ibu-ibu juga cukur rambut, sudah selesai umroh, maka kita boleh seperti biasa, boleh berhubungan juga suami istri boleh. Nanti tanggal 8 baru kita ihram lagi, baru haji. Jadi kita umrah dulu, off berapa hari, 4 hari, baru kita ihram lagi untuk apa? Haji. Makanya disebut haji tamattu karena dia menggabungkan antara umroh plus haji. Umroh dulu, off 4 hari, baru pakai ihram lagi untuk apa? Haji. Itu namanya haji tamattu. Kewajibannya harus nyembelih kambing atau onta. Saya rasa para hadirin sudah dikoordinir oleh munatur ya, masalah kambingnya atau masalah ontanya. Kemudian kiron ini artinya menggandengkan. Dan ini haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi berhaji setelah dia jadi seorang Nabi hanya sekali. Tatkala pada tahun 10 Hijriah dan dia melaksanakan SAW haji kiron. Beliau ingin haji tamattu tapi beliau tidak bisa karena syarat dari haji tamattu tidak boleh bawa onta dari kampungnya. Sementara Nabi SAW waktu berhaji, beliau membawa onta dari Madinah menuju Mekah, 100 ekor onta. Sehingga aturannya barang siapa yang bawa onta dari kampungnya menuju tanah haram Mekah, tidak boleh bercukur sehingga tidak bisa tamattu. Adapun sebagian sahabat yang tidak bawa onta, Nabi suruh tamattu. Nah kita tidak bawa onta dari Jakarta ya. Kita tidak bawa onta dari Madinah ya. Kita tinggal terima beres di mana? Di Mekah, maka kita menjalankan wasiat Nabi untuk haji tamattu. Nabi sendiri hajinya qiran. Bagaimana pelaksanaan haji qiran? Haji qiran pelaksanaannya persis seperti haji ifrad, tidak ada bedanya. Hanya saja beda di niat. Kalau haji ifrad niatnya hanya untuk haji, haji qiran niatnya menggabungkan antara umroh dan haji dengan satu pelaksanaan. Satu pelaksanaan ini mewakili haji dan umroh. Bedanya dia harus potong kambing, itu aja. Jadi bedanya 2, niat sama harus potong kambing. Pelaksanaannya persis sama antara qiran dengan ifrad. Ini sekedar pengenalan saja bagi bapak-bapak, tidak usah bingung, yang kita perhatikan ini. Ya, karena ibu tidak akan mengerjakan haji ifrad dan bapak-bapak juga tidak akan mengerjakan haji qiran. Yang kita kerjakan cuma haji apa? Tamattu. Yaitu tamattu artinya bersenang-senang antara umroh dan haji. Ada bentuk bersenang-senang di mana tamattu artinya bersenang-senang. Tamattu itu artinya apa? Bersenang-senang. Sisi senang-senangnya di mana? Pertama, bisa umroh dan haji 1 kali safar. Umroh dan haji 1 kali safar. Sisi senang keduanya, antara umroh dan haji ada off, kita boleh pakai baju biasa, boleh berhubungan dengan istri, boleh pakai minyak wangi. Di situ sisi senang-senangnya antara umroh dengan apa? Haji. Maka disebut dengan haji tamattu, haji senang-senang. Jadi kita ini haji senang-senang ya. Jadi insya Allah mudah. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak semua perkara yang lebih susah pahalanya lebih banyak. Bisa jadi ada perkara lebih mudah pahalanya lebih besar. Contoh di antara 3 haji ini mana yang lebih afdal? Para ulama mengatakan lebih afdal haji tamattu. Padahal dia lebih enak, lebih mudah. Umrah dulu, off, senang-senang baru nanti apa? Haji. Lebih mudah. Dia juga mendapatkan langsung 2 nusuk, 2 ibadah, umrah dan haji. Tetapi dia lebih afdal daripada haji ifrad dan haji qiran. Contoh lagi, seorang yang musafir. Orang yang musafir, dia disunahkan untuk sholatnya qashar, bukan 4 rakaat. Dia qashar aja dan dia tidak ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah. Duhur 2 rakaat selesai. Asar 2 rakaat apa? Selesai. Seandainya dia waktu safar, dia sholat 4 rakaat pakai qobliyah, 4 rakaat pakai ba'diyah, mana lebih afdal? Kata para ulama lebih afdal yang 2 rakaat. Daripada dia buka dengan 2 rakaat sebelumnya, kemudian sholat 4 rakaat dan sholat ba'diyah. Kenapa lebih afdal? Karena yang dilakukan oleh Nabi yang ini, yang cuma 2 rakaat. Ini dalil bahwasanya terkadang ada satu amalan lebih ringan, pahalanya lebih apa? Besar. Kenapa? Karena lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Baik, insya Allah paham. Ada yang mau tanya silakan apa. Jadi nanti kalau saya jelaskan
potong tengah jalan enggak apa. Ada yang bertanya tentang ini? Ada yang niat bawa kambing dari Jakarta? Enggak ada ya? Silakan. Kasih mic, kasih mic. Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Heni. Saya ingin bertanya. Sebelah kanannya siapa? Sebelah kirinya siapa? Belakangnya siapa? Dapat hadiah. Mbak Dila, Mbak Nur, dan Mbak Mira. Oh, dapat hadiah dong, gimana? Silakan, silakan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana ketika kita hendak melakukan umroh, terutama bagi wanita, ternyata haid sebelum umroh. Jadi apakah kita bisa menjalani haji yang mana? Tamat, ya. Jadi terjadi kasus, misalnya ibu-ibu datang tanggal 1, dan ini mungkin saja terjadi. Tanggal 1 sampai di Madinah, mau berangkat tanggal 4, saat 4 Zulhijjah, ternyata tanggal 3 haid. Maka apa yang dia lakukan? Dia nggak bisa haji tamattu. Dia nggak bisa haji tamattu, kecuali dia minum obat anti haid atau haidnya berhenti, dan itu bisa dilakukan, tapi rawan. Nanti tanyakan kepada Dokter Ridwan ya, dokter kita insyaallah taala, itu beliau lebih paham masalah kesehatan bagus atau tidak. Tapi kalau saya katakan lebih baik alami saja. Misalnya seorang wanita haid tanggal 3 Zulhijjah, sementara kita mau umroh tanggal 4, maka dia tidak bisa haji tamattu. Dia hanya haji ifrat atau qiran, dan saya anjurkan dia haji apa? Qiran. Dia haji qiran, sehingga meskipun satu nusuk dia mendapatkan 2 amalan. Dan itu yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu anha waktu dia berhaji ternyata beliau haid, sehingga beliau tidak bisa umrah dulu baru haji. Akhirnya teman-temannya, ibu-ibu yang lain pada umrah baru kemudian haji. Aisyah tidak bisa umrah dulu, maka dia menangis. Dia sedih. Sedih kenapa? Karena kata dia, teman-temanku umrah, saya tidak bisa umrah. Maka kata Nabi SAW, hadza amrun qad katabahu Allah ala banati Adam. Masalah haid ini adalah suatu perkara yang Allah kodratkan bagi seorang wanita. Jadi sabar, kata Nabi, tidak ada masalah. Sehingga akhirnya Aisyah hajinya haji qiran ya. Jadi tidak bisa haji apa? Tamattu. Jadi nanti begitu kalau ibu-ibu misalnya tanggal 3 haid, datang bulan, maka dia mikotnya nanti dari Madinah, tapi sampai di Mekah udah langsung masuk hotel transit. Yang lain silakan umroh, silakan haji, dia enggak usah. Dia nunggu tanggal 8, tapi dia tetap dalam kondisi apa? Ihram. Paham? Paham ya? Ya. Ada lagi yang bertanya? Jadi sebagian wanita kalau haid pas padang Arafah, waduh kita padang Arafah lagi haid. Saya dosa apa selama ini? Kok bisa? Memang banyak dosa memang selama di Indonesia. Tapi tidak ada, itu nggak ada hubungannya dengan dosa ya, karena Aisyah juga wanita solehah, waktu di padang Arafah juga dalam kondisi apa? Haid. Dan haid tidak menghalangi untuk melaksanakan ibadah haji. Hanya saja tidak bisa umrah. Tidak bisa umrah sebelum haji ya. Ada lagi yang bertanya? Enggak ada? Silakan, silakan. Tenang, insya Allah kalau enggak selesai kita lanjutkan di Mekah nanti, santai aja. Yang penting paham ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila kita tidak menggunakan penunda haid. Apabila kita tidak menggunakan penunda haid. Iya. Kemudian haid di hari, katakanlah di hari 8 atau 9 Zulhijjah, dan periode haidnya itu panjang gitu, bisa sampai 10 hari. Itu bagaimana? Apakah lebih diutamakan untuk minum penunda atau alami saja? Karena nanti diutamakan untuk apa? Untuk minum penunda haid atau secara alami saja, karena nanti hotel atau tiketnya kan harus extend terus gitu. Enggak, jadi begini. Seorang wanita pun dari awal sampai haid hajinya bisa tetap sah. Dari awal pelaksanaan. Misalnya dia dari datang tanggal 8 sampai pulang kampung haid terus, tetap hajinya sah, enggak ada hubungannya. Haji tetap sah atau tetap sah, tidak ada hubungannya. Dia tetap bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji meskipun dalam kondisi haid. Cuma yang nanti jadi masalah adalah masalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu apakah boleh wanita haid tawaf ifadah? Maka ini pembahasan panjang dari para ulama. Tapi seandainya haidnya tidak berhenti, dia tidak minum obat penunda haid atau obat penghenti haid, maka dia tetap bisa tawaf ifadah dalam kondisi darurat dan tidak jadi masalah, dan itu difatwakan oleh para ulama. Jadi
Jangan khawatir, haid tidak menghalangi keabsahan apa? Haji. Hanya saja mungkin menghalangi seorang wanita untuk umroh dulu, mungkin tidak bisa umroh. Tapi tidak ada masalah karena yang dialami oleh ibu-ibu juga pernah dialami oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah, Allah mentakdirkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang sangat soleha mengalami haid tatkala haji. Sebagai pelipur lara bagi wanita-wanita lain, kalau mereka haid, mereka tahu ternyata ada wanita soleha. Ibunda Aisyah pernah juga mengalami apa yang saya alami. Jadi jangan khawatir, wanita haid pun dari awal sampai akhir tidak menghalangi dia untuk apa? Untuk haji. Karena tidak disyaratkan dia misalnya di Mina, tidak disyaratkan dia suci, tidak ada masalah. Dia berzikir, dia berdoa, dia boleh baca Quran, nggak boleh sholat aja. Wis ini ada, kenapa begini? Ada yang sesuatu akan terjadi? Apa? Oh ya, inilah yang terjadi sekarang. Jadi tidak ada hubungan. Contoh, dia wukuf di Arafah, nggak disyaratkan untuk suci. Dalam kondisi haid bisa wukuf, nggak ada masalah. Dia ihram dalam kondisi haid tidak jadi masalah. Seperti Asma binti Umais. Asma binti Umais adalah seorang wanita yang banyak cerita bagi Asma binti Umais. Asma binti Umais ini seorang wanita sangat soleha. Dia istrinya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Waktu Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia dalam perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriyah, akhirnya Asma binti Umais pun menjanda. Kemudian dia dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar setelah itu meninggal dunia, menjanda lagi, dinikahi lagi Ali bin Abi Thalib. Jadi Asma binti Umais ini istri dari seorang sahabat yang sangat mulia. Pertama, siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Dinikahi oleh siapa? Abu Bakar, kemudian oleh siapa? Nah, Asma binti Umais ketika tahun 10 Hijriah, dia adalah statusnya istri Abu Bakar dan dia mengandung dan dia melahirkan tatkala sedang mau berangkat dari Madinah menuju Mekah. Dia melahirkan pasti nifas. Nifas enggak boleh sholat berapa hari? 40 hari, 50 hari. Subhanallah, dia nifas dan kondisi nifas sama seperti kondisi haid. Meskipun dia nifas dan dia tahu dia akan menghadapi banyak kesulitan tatkala ibadah haji, dia tetap hajian. Meskipun apa? Nifas. Meskipun harus gendong anak, dia tetap aja hajian. Saya bisa bayangkan bagaimana beratnya apa yang dirasakan oleh Asma binti Umais. Melahirkan pas di Bir Ali, di mana? Di mikotnya Madinah, Dzul Hulaifah. Melahirkan di situ tetap berangkat apa? Haji. Jadi bukan cuma 7 hari, 40 hari sampai haji selesai masih dalam kondisi apa? Dalam kondisi nifas ya. Namun dia tetap berangkat. Jadi maksud saya haji tidak ada urusan dengan masalah apa? Haid. Kalau wanita haid tetap dia bisa sah. Dia di Mina dalam kondisi haid tidak jadi masalah haid dan nifas. Dia di Arafah tidak jadi masalah haid dan nifas, enggak ada masalah. Di Musdalifah haid dan nifas enggak ada masalah. Cuma dia tidak boleh apa? Salat, itu saja. Makanya waktu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kondisi haid, Nabi berkata, "If'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait." Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, lakukanlah semua kegiatan ibadah jemaah haji. Hanya saja kau tidak boleh tawaf di mana? Di Ka'bah, wala tusalli, dan jangan kau salat, itu saja. Jangan kau salat. Ya. Jadi kalau wanita haid dia tidak bisa tawaf sunnah. Itu kekurangannya sih. Tapi saya bilang ini semua tidak menghalangi sahnya haji seseorang. Jadi ibu-ibu jangan terlalu khawatir. Masalah ibu-ibu nanti mau minum obat penunda haid atau tidak, konsultasikan kepada Dr. Ridwan ya. Insyaallah beliau akan memberi mana yang terbaik untuk ibu-ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Enggak ada? Kita lanjutkan kalau enggak ada. Lanjut ya. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya haji tamattu adalah umroh plus haji. Maka secara otomatis kalau kita ingin melaksanakan haji tamattu kita harus paham dulu tentang umroh. Ngomong-ngomong ibu-ibu, bapak-bapak sudah download aplikasi haji belum? Sudah ya, bekal haji ya. Nanti bisa dilihat situ, tinggal dilihat bukunya terlalu berat ya di aplikasi lebih ringan ya. Umrah itu
Secara bahasa Arab artinya ziarah, kunjungan. Maksudnya apa? Kunjungan dari tanah halal menuju tanah haram. Itu namanya umrah, ya. Dan umrah itu sebagaimana kita ketahui, ya, ada rukun-rukunnya, di antaranya ihram. Yang pertama ihram. Yang kedua apa? Tawaf. Yang ketiga apa? Sa'i. Terus ditambah yang keempat adalah bercukur. Ini masalah bercukur, ada yang mengatakan adalah wajib. Intinya yang keempat adalah bercukur. Yang kata istilah orang tahallul. Taib. Yang akan kita bahas pertama sebelum tawaf, sa'i dan bercukur, kita akan bahas ihram. Kita akan bahas ihram. Kalau bawa buku silakan buka halaman 62. Halaman 62. Ihram, Bapak-bapak ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa dari ahrama yuhrimu ihraman artinya pengharaman. Pengharaman. Kita kalau ingin membuat analogi maka seperti salat. Salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahu salat tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Jadi salat itu pengharamannya adalah dengan takbir, penghalalannya dengan salam. Maksudnya apa? Salat itu, sebelum salat kita masih boleh makan, kita boleh ngobrol sama orang, kita boleh lihat kanan, boleh lihat kiri, kita boleh tidak menghadap kiblat. Tapi begitu kita mengatakan Allahu Akbar, maka semua tadi jadi haram. Tidak boleh lihat kanan kiri, tidak boleh makan dan minum, tidak boleh ngobrol, sehingga yang tadinya halal menjadi apa? Haram. Itu namanya takbiratul ihram. Maka diberi nama dengan takbiratul ihram. Takbir yang menjadi pengharaman. Kapan kita boleh ngobrol lagi, boleh makan dan minum? Kalau kita assalamualaikum, assalamualaikum. Maka disebut tahallulnya salat adalah apa? Salam. Tahallulnya salat adalah salam. Kenapa? Setelah salam yang tadinya haram jadi halal kembali. Saya ulangi. Sebelum kita salat, kita boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol. Ini halal semua. Setelah kita mengatakan Allahu Akbar, jadi haram semuanya. Maka disebut dengan takbir pengharaman. Dengan istilah kita takbiratul ihram. Ini semua haram berlaku sampai kita selesai salat. Kapan halal lagi? Kalau kita bilang assalamualaikum wa tahliluha taslim. Menjadi halal dengan apa? Salam. Nah, kira-kira demikian berkaitan dengan ihram. Ihram, kalau kita sebelum ihram, kita boleh berhubungan dengan istri. Kita boleh pakai minyak wangi. Kita boleh bermesraan dengan istri. Kita boleh, laki-laki boleh tutup kepala. Banyak hal yang boleh dilakukan, semuanya halal. Tapi begitu dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, dia berniat untuk ihram, jadi haram semuanya. Jadi haram semuanya. Kapan menjadi halal kembali? Kalau dia tahallul, cukur rambut. Maka menjadi halal kembali. Paham logikanya ya? Saya ulangi, sebelum kita berihram, banyak hal perkara yang halal. Kita boleh mencumbui istri, kita boleh berhubungan dengan istri, kita boleh pakai minyak wangi, kita boleh pakai baju seenak kita sebebasnya, terutama laki-laki. Begitu kita mengatakan labbaik Allahumma umrah, kita berihram. Ketika kita berihram, semua itu menjadi haram. Kapan menjadi halal lagi? Kalau kita sudah bertahallul, sudah cukur rambut. Nah, makanya kita perlu mengenal apa yang dimaksud dengan ihram. Ihram adalah seorang mengharamkan dirinya dari banyak perkara yang disebut dengan larangan-larangan ihram tatkala dia di miqat, tatkala dia di miqat. Nah, nanti kita miqat kita di Bir Ali atau di Dzulhulaifah di kota Madinah. Kira-kira 15 menit dari Masjid Nabawi. Sampai di sana baru kita mengatakan labbaik Allahumma umrah. Karena yang pertama kita lakukan sebelum haji, kita umrah dulu. Karena kita hajinya apa? Haji apa? Tamattu. Jadi kita umrah dulu. Jangan langsung labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah aku berniat haji. Belum. Kita masih umrah dulu. Hajinya nanti tanggal 8. Kita bukan haji ifrad, kita bukan haji qiran. Maka niat kita di Bir Ali labbaik Allahumma umrah. Nah, tatkala kita sampai sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah, di sana ada larangan-larangan ihram. Ini yang kita sebutkan, lihat halaman 63. Larangan yang pertama adalah larangan memotong atau mencukur atau mencabuti rambut atau bulu badan
baik rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu di badan, bulu hidung, kumis dan jenggot, semuanya yang namanya bulu dan rambut tidak boleh dicukur dan tidak boleh dicabut. Oleh karenanya bagaimana supaya tidak kita cukur, tidak kita cabut? Ya kita cukur sebelum ihram. Supaya tidak perlu kita nyukur-cukur lagi. Supaya bagaimana kita tidak perlu cabut bulu ketiak, ya kita cabut sebelum apa? Sebelum berihram. Karena kalau kita sudah bilang labbaik Allahumma umrah, tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Ini aturannya ya. Tetapi seandainya ada seorang sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah, kemudian di tengah perjalanan kepalanya gatal, kemudian dia butuh untuk garuk, maka tidak perlu digaruk aja. Seandainya ada rambutnya yang rontok, maka tidak mengapa karena dia bukan sengaja untuk apa? Mencabut. Seandainya seorang tatkala dalam kondisi ihram kemudian dia mandi, dan boleh dia mandi. Dia mandi kemudian ternyata dia lagi garuk kepala, tahu-tahu ada rambutnya yang berguguran, maka itu tidak mengapa, dia tidak melanggar sama sekali karena dia bukan bermaksud untuk apa? Mencabut rambut. Yang tidak boleh kalau seorang sengaja mencabut rambut. Adapun dia gatal kepalanya, dia garuk, rambutnya gugur, maka tidak jadi masalah ya. Ya, makanya saya bawakan riwayat dari Aisyah, lihat halaman 63. Aisyah berkata, tatkala ditanya, ayahukku jasadahu, apakah seorang yang sedang ihram boleh menggaruk badannya? Qalat na'am, kata Aisyah, silakan garuk. Fal yahkukhu wal yasjud, maka silakan dia garuk dan dia garuk dengan kencang. Walau rubitat yadaya walam ajid illa rijlaya lahakaktu, seandainya saya gatal dan tangan saya diikat, saya akan garuk dengan kakiku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan menggaruk tidak jadi masalah. Karena memang sempat tersebar berita di kalangan para jamaah haji, mereka takut karena ada yang bikin isu kalau rambut satu jatuh, satu harus bayar 1 ekor kambing ya. Jadi orang ketakutan. Kalau 2 gugur, 2 ekor kambing. Ini pasti yang bikin hadis dhaif riwayat para penjual kambing ya. Banyak orang mau garuk dia takut, aduh gimana, takut khawatir lepas, kalau lepas waduh 5 kambing ya. Jadi benar-benar ketakutan sehingga kalau garuk pun dia gelisah. Karena dia takut apa? Takut gugur rambutnya. Ini semua tidak benar ya. Dia tadi Aisyah sudah mengatakan garuk yang kencing, kata Aisyah. Yang tidak boleh kita sengaja cabut, nggak boleh. Sepakat ulama nggak boleh. Dosa. Kalau banyak maka harus bayar kambing. Tapi kalau kita nggak sengaja, tujuan kita bukan untuk mencabut, untuk garuk, maka tidak jadi masalah ya. Baik. Demikian juga kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa kadzalika idza iktasala wa saqata syai'un min sya'rihi bidzalika lam yadhurruhu. Kalau dia mandi, dan orang ihram boleh mandi. Kalau dia mandi kemudian gugur sebagian rambutnya, entah bulu ketiaknya atau rambut kepalanya atau sebagian jenggotnya gugur, maka tidak ada masalah, tidak ada yang harus dibayar. Karena dia tidak bermaksud untuk mencabut itu semuanya. Yang kedua, larangan memotong kuku. Larangan kedua adalah larangan memotong kuku. Tidak boleh seorang tatkala sedang ihram motong kukunya. Makanya sebelum dia ihram dia potong kukunya. Sebelum dia ihram dia potong kukunya. Kecuali kalau ada kuku ya yang rusak, misalnya patah di tengah dan ini mengganggu dia, gantung kukunya, dia boleh bersihkan. Dia boleh apa? Dia boleh cabut kuku tersebut dan itu tidak mengapa karena itu mengganggu. Lihat saya sampaikan di halaman 65, wa jama'u ala alla anna lahu an yuzila an nafsihi ma kana munkasiran minhu. Para ulama sepakat kalau ada kuku yang pecah maka dia boleh hilangkan pecahan tersebut dan tidak mengapa sama sekali. Yang tidak boleh dia sengaja potong kuku. Yang ketiga, ya, dilarang memakai minyak wangi. Dilarang memakai minyak wangi. Kenapa? Karena kita tatkala ihram, kita jauh dari bersenang-senang. Artinya makanya kita tidak pakai baju biasa, kita pakai kain ihram. Di antaranya tidak boleh pakai minyak wangi. Dan kemudian di antara hikmah yang kedua, karena minyak wangi bisa menimbulkan syahwat. Minyak wangi bisa menimbulkan apa? Syahwat. Dan kita tahu selama ihram tidak boleh kita rafas, tidak boleh kita bermesraan dengan istri, tidak boleh bercumbu, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang menimbulkan syahwat. Di antara hal yang bisa mengundang syahwat adalah minyak wangi. Makanya Nabi SAW melarang wanita pakai minyak wangi melewati para lelaki. Kata Nabi SAW, ayu mamra'atin ista'tarat, famarrat ala qaumin liyajidu minha rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja pakai minyak wangi, sengaja pakai minyak wangi untuk lewat di hadapan laki-laki supaya cium baunya, maka dia wanita pezina. Ya, maka dia wanita pezina. Kenapa? Karena wanita tersebut memakai minyak wangi yang bisa menimbulkan hasrat seorang lelaki. Ya,
hasrat seorang lagi tatkala mencium minyak wangi tersebut. Makanya tatkala ihram tidak boleh pakai minyak wangi sama sekali. Karenanya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ma yalbasul muhrim?" Ya Rasulullah, pakaian apa yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang ihram? Kata Nabi, "Wala talbasu minathiyabi syai'an massahu za'faran wala wars." Kata Nabi, seorang yang sedang ihram tidak boleh pakai baju apapun yang tersentuh dengan wars dan za'faran, yaitu sejenis minyak wangi zaman dahulu. Tidak boleh kita pakai minyak wangi tatkala sedang berihram. Pakaian enggak boleh dikasih minyak wangi. Ya. Tetapi ini perlu diperhatikan, kita laki-laki terutama boleh pakai minyak wangi sebelum berihram, boleh. Ya. Nanti akan saya sebutkan hadis-hadisnya. Ya. Ya. Lihat halaman 67. Lihat halaman 67. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihrami hina yuhrim." Aku memakan minyak wangi kepada Nabi sebelum dia berihram. Jadi boleh seorang misalnya laki-laki mau ihram, dia pakai minyak wangi di badannya, dia pakai minyak wangi di rambutnya, boleh. Dia pakai deodoran. Ibu juga boleh, ibu boleh pakai minyak wangi yang tidak keluar baunya, seperti pakai bedak yang ringan baunya, tidak sampai keluar ya. Kemudian deodoran juga boleh ya. Tapi enggak boleh pakai minyak wangi yang sampai baunya keluar dicium oleh para laki. Adapun minyak wangi yang hanya sekedar menghilangkan bau badan, ya yang tipis, insyaallah enggak ada masalah ya. Ya, yang penting tipis dan tidak kuat baunya. Kalau baunya kuat maka dilarang ya. Dan itu tidak mengapa sebelum pakai kain ihram. Tapi setelah kita pakai kain ihram, kita bilang labbaik Allahumma umrah, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh lagi pakai. Nabi pakai minyak wangi sebelum berihram, paham? Tatkala ihram tidak boleh lagi pakai minyak wangi. Ya. Demikian juga waktu ada seorang sahabat sedang berihram di padang Arafah, waqasathu naqatuhu. Ada dia lagi ontanya goyang, akhirnya terjatuh dan diinjak oleh ontanya, akhirnya meninggal dunia. Ada kejadian sahabat demikian, dia jatuh dari ontanya, diinjak oleh ontanya, akhirnya meninggal dunia. Maka Nabi menyuruh lelaki ini untuk dikuburkan. Kata Nabi, wala tumissuhu tiban, jangan kasihkan dia minyak wangi, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Nabi larang dikasihkan minyak wangi. Padahal kan mayat harusnya dikasih minyak wangi, dikasih hanut, dikasih minyak wangi. Tetapi karena dia meninggal dalam kondisi ihram, Nabi larang dikasih minyak wangi. Kata Nabi, dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Ini dalil bahwasanya orang sedang ihram tidak boleh pakai minyak wangi. Pertanyaannya, para hadirin dan hadirat, apa yang dimaksud dengan minyak wangi? Minyak wangi jelas ya, sesuatu yang kita pakai untuk mewangikan diri kita. Tidak semua yang baunya tajam disebut dengan minyak wangi. Banyak jamaah haji yang takut, misalnya pakai balsam, dia takut, aduh Ustaz boleh enggak pakai balsam? Saya bilang enggak apa-apa, itu bukan minyak wangi. Belum saya temukan ada orang berminyak wangi pakai balsam, belum ada ya. Misalnya orang pakai minyak kayu putih ya, itu baunya tajam, itu bukan minyak wangi, enggak ada masalah. Ya. Pakai minyak balsam, minyak kayu putih, kemudian apa? Minyak zaitun, itu bukan minyak wangi. Minyak wangi itu ma'ruf, orang tahu, itu minyak dipakai untuk pewangian tubuh. Itu yang dilarang. Adapun benda-benda yang baunya tajam tidak dilarang selama itu bukan minyak wangi ya. Cuma hati-hati, ada namanya minyak fresh care aromaterapi ya, itu tidak boleh karena dia baunya sangat tajam. Demikian juga tisu yang berwangi, itu juga tidak boleh. Misalnya kalau ibu nanti tatkala di Musdalifah butuh tisu, jangan bawa tisu basah yang wangi. Cari tisu basah yang tidak wangi. Karena sebagian tisu basah benar-benar apa? Wangi. Cari tisu basah yang tidak wangi. Ya. Adapun balsam, kemudian minyak kayu putih, itu bukan minyak wangi. Terus bagaimana dengan sabun? Sabun, lebih hati-hati kita pakai sabun yang tidak wangi. Ada sabun namanya sabun umroh, yang baunya bau sabun, bukan bau apa? Bau wangi, enggak ada masalah. Ya. Baunya bau rinso misalnya atau bau sabun, bukan bau minyak wangi, maka itu sabun boleh kita pakai. Demikian juga odol juga bukan minyak wangi, tidak ada orang pakai odol untuk apa? Minyak wangi, enggak ada. Odol bukan minyak wangi, enggak apa pakai odol, enggak ada masalah. Ya, tapi kita hindari yang odol standar aja, yang warna putih seperti Pepsodent yang putih atau odol siwak yang standar, jangan yang berwangi-wangi ya. Jangan yang berwangi-wangi. Maka itu semua tidak jadi masalah. Makanya orang yang sedang ihram boleh sikat gigi, boleh mandi pakai sabun, boleh, karena kita akan lama di Mina. Kita akan lama di Mina, mungkin kita perlu untuk mandi, apalagi ibu keringatan, mandi lagi ya. Enggak ada masalah, tapi sabunnya tidak boleh yang
wangi ya. Mudah-mudahan nanti Munatur bisa bagi-bagi sabun di sana ya. Jangan yang wangi. Baik. Ada yang bertanya silakan, silakan. Jadi yang mau tanya langsung ya, nggak usah tunggu saya tawarkan. Jangan menunggu jeda Pak, silakan kalau ingin bertanya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pakai baju kan dicuci di tanah air, dari baju ihram itu pakai rinso atau Rinso enggak apa-apa, tapi enggak boleh pakai pewangi. rinso boleh Ustaz. Dan itu banyak masalahnya, orang mencuci baju dia pakai apa? Apa namanya molto semacamnya, itu enggak boleh. Dan itu sering saya dapati jamaah haji cuci kain ihram dengan molto, dan itu pewangi. Makanya kalau dia sudah cuci pakai molto, dia cuci biasa aja lagi, kalau bau sabun enggak ada masalah. Tapi jangan dikasih apa? Pewangi. Maka dia harus cuci ulang dan dijemur lagi, jangan dikasih pewangian, tidak diperbolehkan. Ada beberapa sabun deterjen yang ada Hindari. Deterjen yang biasa aja ya. ya Ustaz. Iya. Makasih Ya, Ustaz. sama-sama. Ada yang lain Bapak Ibu? Oke, di ujung sana, tolong bantu. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Kalau Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. obat kumur itu Ustaz, Obat kumur itu emang wangi? Saya nggak tahu juga. jadi wangi sih Ustaz. Antiseptik, tapi memang ada wanginya biasanya. Kalau bau obat nggak ada masalah. Bau obat, saya bilang tidak semua bau yang baik itu berarti minyak wangi. Pisang baunya enak juga ya. Durian juga baunya enak, jeruk juga baunya enak. Tapi tidak semua kemudian kita makan jeruk tidak boleh. Kita tahu jeruk ini bukan minyak wangi untuk kita gosok-gosokkan. Makan bau jeruk, aroma jeruk, tapi itu tidak jadi masalah. Maka saya bilang kalau ternyata itu memang aromanya biasa dan hanya sekedar bau obat, tidak masalah. Tapi kalau kita ragu-ragu ini kok kayak ada aroma minyak wangi, mending tidak usah. Udah kita sikat gigi aja, nggak usah pakai apa? Kumur-kumur. Lebih hati-hati. Allah alam bisawab. Itu hanya beberapa hari jika kita pakai kain ihram. Baik, yang di belakang terlebih dahulu, baru nanti ke sini. Silakan. Ini kenapa minyak wangi banyak masalah sekarang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam. Andi. Ustadz, ini bukan tentang minyak wangi. Tadi masalah hewan tadi Ustadz, kambing atau onta. Itu per kepala satu orang atau memang anak kembaran suami istri harus? Gimana? Masalah hewan. Masalah hewan. Yang Kenapa haji hewan? tamattu tadi kan hewannya harus motong hewan, kambing atau Kalau onta. melakukan kesalahan. Maksudnya umroh haji nanti. Haji tamattu. Iya. Ya, betul. Ya. Bayar dam, Ustaz. Itu untuk pribadi sendiri atau memang Untuk pribadi kita, itu bukan hewan korban. Oh gitu ya. Hewan tersebut bukan hewan korban, tapi hewan untuk haji. Terserah, Bapak mau untuk Bapak sendiri 10 boleh. Ya. Kalau 1 juga enggak apa-apa ya. Nabi SAW dulu 100 ekor onta buat dia sendiri. Subhanallah. 100 ekor onta buat dia sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kita jamaah haji cari kambing 1 yang paling kurus, yang paling murah. Sebagian jamaah haji seperti itu, cari kambing yang paling apa? Yang paling murah. Dan itu saya sering ditanya, Ustadz, saya kemarin potong kambing untuk haji, tapi kambingnya kecil, sah atau tidak Ustadz? Saya bilang, kambingnya kecil, iya kecil sekali Ustadz. Saya bilang, kambing atau kucing Pak? Dia bilang kambing Ustaz. Coba lihat kambing atau kucing. Kucing kali Ustaz katanya. Jadi Nabi 100 ekor onta sendirian. Ya. Saya kalau temani teman-teman saya Arab, orang-orang Arab kalau haji sama saya, dia cari kambing yang mewah, yang kambing yang harganya mahal. Kambing yang besar, dia benar-benar pilih karena ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kebiasaan kita cari kambing yang paling apa? Yang paling murah. Itu jadi masalah ya. Tapi insya Allah kita nanti dikoordinasi oleh Munatur ya. Paling tidak 1 orang 1 ekor kambing ya. Terserah ya, tapi insya Allah kambing yang wajar lah ya. Tidak bermasalah, tanggung jawab Pak Sugeng nanti. Pak Sugeng. Baik. Ustadz, satu lagi Ustadz. Oke. 2 juga boleh, enggak apa-apa, santai aja. Oke. Apakah kita harus berkurban di Jadi ibu, bapak kambing 1, ibu kambing 1 ya? Ya. Ya. Terus apakah Jangan kita, 1 kambing berdua. Oh iya. Apakah kita harus berkurban di tanah suci atau memang? Apakah harus berkorban lagi di tanah air? Ini ada khilaf yang saya ada masukkan juga dalam buku saya. Saya lebih memilih pendapat tidak harus berkorban. Karena jamaah haji sedang disibukkan dengan kambing apa? Kambing haji. Tapi kalau dia mau berkorban tidak dilarang. Dia potong kambing di Mekah, dia juga berkorban tanah air, tapi tidak harus. Dia sedang sibuk dengan apa? Kambing apa? Kambing haji. Ya. Bagaimana Nabi SAW tidak diriwayatkan beliau berkorban tatkala hajian.
100 ekor onta khusus semua untuk apa? Untuk haji. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada masalah. Orang ingin korban, ingin hewan tatkala haji, oke-oke saja. Baik, yang berikutnya Pak, mohon namanya. Makasih Ustadz, saya Kemal. Saya ingin tahu makna dari tidak boleh memotong rambut nih Ustadz. Sebenarnya begini, ada banyak makna-makna dalam hajian yang kita tidak tahu juga. Saya juga bingung ya. Tapi demikianlah syariat menyuruh kita untuk tunduk dalam hal tersebut. Apa kita tahu hikmahnya atau tidak? Sama seperti kenapa sholat kok harus 5 waktu, kok harus duhur, kok harus asar, kok maghrib, isya, kenapa harus matahari tenggelam baru kita sholat, itu pun saya tidak tahu. Dan kenapa harus 3 rakaat, kenapa harus 4? Ada hal-hal yang syariat jelaskan, ini karena begini, karena begini. Ada yang kita tidak tahu sama sekali. Di antara rambut kenapa tidak boleh dicukur, ulama berusaha menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh mencukur rambut karena kita tidak boleh bersih-bersihan tatkala itu. Artinya kita memang sengaja seperti itu, tinggalkan untuk bersih-bersih, tinggalkan untuk berwangi-wangi, berapi-rapi, enggak. Tidak perlu karena kita sedang melaksanakan apa? Ihram. Ada yang mengatakan namanya tarof dalam bahasa Arab. Tidak boleh tarof, itu tidak boleh kita keren-kerenan tatkala sedang apa? Tatkala sedang ihram. Nah, di antara bentuk keren misalnya mungkin kita rapiin jenggot, rapiin kumis, mungkin kita cukur rambut dengan model tertentu, maka dilarang untuk rapi. Ada bulu ketiak agak bau kita cabut, enggak boleh. Karena kita sedang dilarang untuk seperti itu. Bau-bau ya sabar-sabarlah. Itu di antara yang disebut oleh para ulama, meskipun Nabi tidak mengatakan demikian. Tapi itu para ulama mengatakan kira-kira hikmahnya demikian. Tapi saya katakan banyak hal yang saya tidak tahu. Kenapa kita waktu ihram tidak boleh tutup kepala. Nanti banyak hal yang kita juga nggak tahu kenapa. Ya, kenapa gerakan sholat harus seperti itu pun para ulamanya mereka-reka. Mungkin begini, mungkin begini. Tapi ada yang jelas ibadah yang jelas kenapa begini, ada Rasulullah jelas karena begini. Tapi ada hal-hal juga yang kita tidak tahu. Baik, masih ada yang bertanya? Kalau kita lanjut. Sebelah sana masih ada? Oke, sebentar Pak. Yang ibu-ibu dulu sebelah sana yang ya, silakan. Ustaz, Anda mau tanya. Silakan. Mengucapkan niat umrohnya itu pada saat di kamar masing-masing atau di Bir Ali? Kalau untuk umroh beda dengan haji. Ada niat dua, ada niat umroh, niat haji. Kalau niat haji nanti di hotel tanggal 8. Ya, tapi kalau niat umroh di bis di Bir Ali, nanti kita akan mengingatkan. Nanti petugas saya sama adik kelas saya Musa atau Mimi, Ustaz Musa, kita akan ingatkan, Bapak jangan lupa niat labbaik Allahumma umroh. Nanti di Bir Ali pas di bis kita, karena sunnahnya Nabi waktu mengatakan labbaik Allahumma umroh dia sudah naik onta. Rasulullah SAW sudah naik onta, baru kemudian beliau mengucapkan labbaik Allahumma umroh. Jangan usah khawatir, insya Allah nanti dibimbing. Terakhir, ya. Saya dari Pak Tony dari Kendari, Pak. Ya, dari Kendari? Iya, dari Kendari. Masya Allah. Dari mau tanya, itu cukur rambut, apakah lebih afdol digundul atau dicukur biasa atau dibotak? Itu kan banyak. Cukur gundul atau cukur biasa? Ya, atau? Ada yang cuma dipotong, ada yang digundul, ada yang dibotak, yang dikupas itu. Apa bedanya gundul sama dikupas? Kalau digundul itu masih ada 1 senti. Oh, masih ada 1 senti. Nah, tapi kalau dikupas kulitnya terkupas. Bundal. Yang lebih mana yang lebih afdal, Ustaz? Baik, nanti akan kita tapi akan jelaskan aja sekarang. Baik, kita tutup tanya jawab, kita tutup dulu, kita lanjutkan. Baik. Tapi sederhananya kita akan melaksanakan umroh dan haji. Tatkala kita umroh tanggal 4, kita akan umroh tanggal 4 Zulhijjah. Nabi SAW dulu menyuruh sahabat umroh tanggal 4 Zulhijjah. Nah, tatkala kita umroh tanggal 4 Zulhijjah, jarak antara kita dengan haji tanggal 8. Jarak antara dan tanggal 10 baru kita cukur gundul. Jarak antara tanggal 4 tanggal 10 cuma 6 hari. Maka tatkala kita umroh pertama jangan gundul, enggak boleh gundul. Kita sisakan. Sisakan untuk apa? Untuk kita gunduli tanggal 10. Jadi semuanya harus gundul. Yang tidak gundul bukan dari Monatur. Santai aja, terserah aja. Cuma yang gundul lebih afdal. Nabi SAW berdoa, rahimallahul muhalliqin. Ya Allah rahmatilah orang yang gundul. Sahabat dulu ada yang gundul dan cukur pendek. Dua-duanya tidak dilarang, silakan. Satunya mengatakan, ya Rasulullah kenapa yang cukur pendek tidak didoain? Nabi ulangi lagi, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati yang gundul. Yang cukur pendek, ya Rasulullah kita yang cukur pendek kenapa nggak didoain? Rasulullah ulangi lagi, rahimallahul muhalliqin wal muqassirin. Semoga Allah merahmati yang gundul dan yang cukur pendek. Jadi yang gundul didoain 3 kali, yang cukur pendek cuma sekali. Maka pada hari itu yang gundul lebih afdal 3 kali lipat daripada yang cukur pendek.
Jadi ibu-ibu nanti jangan sedih bapaknya gundul ya. Sampai pernah kejadian kita monotor kemarin. Dia cukur gundul, dia lewat ibunya, istrinya cari, suami saya mana? Suami saya mana? Lalu bapaknya selama mungkin seumur hidup gak pernah gundul kata gitu. Ibunya bingung, mana suami saya? Jadi itu sangat merubah wajah memang kalau gundul, nggak biasa gundul, tahu-tahu gundulnya rambutnya sebelum hajian panjang, tahu-tahu gundul habis sampai istrinya pangling, mana suami saya? Baru lewat depan dia tadi. Jadi yang afdal gundul, tapi gundulnya tanggal 10. Gundulnya tanggal 10, tanggal 4 nanti cukur pendek, nggak boleh ada yang gundul. Tanggal 4 kita semua cukur pendek, tanggal 10 baru kita semuanya gundul. Kalau bapak-bapak nggak gundul nanti lain sendiri di pondok, di kemah. Kamu sendiri nggak gundul, semuanya gundul. Sebenarnya nggak boleh saling menghina. Ya biasanya yang cukur pendek menghina yang gundul. Hari itu nanti kebalik. Yang cukur pendek dihina sama yang gundul. Jadi kita sepakat ya gundul semua ya. Yang mau cukur pendek angkat tangan sejak sekarang. Kita siap ngejek nanti, kita bully nanti tanggal 10. Gak ada yang berani, Sat. Nggak apa-apa, sebenarnya nggak ada masalah. Yang cukur pendek juga boleh, nggak ada masalah. Kita nggak boleh bully-bullyan tanggal 10. Sepakat ya, nggak ada bully ya, terserah. Tapi yang afdal adalah gundul. Subhanallah, kita gundul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Gundul karena Allah. Kita menghilangkan mahkota kepala kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu jangan gundul, ibu-ibu jangan. Kita lanjutkan. Larangan berikutnya, dia halaman 69. Larangan menutup kepala bagi laki-laki. Adapun menutup wajah tidak mengapa bagi laki-laki. Ini ada dua hal yang berbeda. Jadi kalau wanita semua pakai baju apapun boleh. Yang dilarang cuma dua, wala tantaqibul mar'atu wala talbasul kuffazain. Wanita cuma dua yang dilarang. Tidak boleh pakai cadar. Istri saya belum datang, dia pakai cadar, tapi nanti kalau dia ihram, dia nggak boleh pakai cadar. Dia hanya pakai kain yang dilemparkan dari atas seperti ini, tidak boleh nempel. Itu nggak apa-apa. Ibu-ibu nggak ada yang pakai cadar. Tapi istri saya nanti hajian sama kita, dia pakai cadar. Ntar lagi mungkin dia datang ya. Lagi ngurus anak-anak ya. Jadi wanita yang sedang ihram tidak boleh pakai apa? Cadar. Cadar itu apa? Pakaian bagi wanita. Pakaian bagi wanita, tidak boleh. Laki-laki tidak apa-apa tutup wajah, karena itu bukan pakaian lelaki. Cadar itu tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai burko. Burko itu yang dipasang, orang Arab ada dua, ada yang kain cuma sekedar diginin, ada yang dipasang lagi sesuai di hidungnya. Kemudian dikasih sesuatu, namanya burko. Ya. Itu dua-duanya tidak boleh, karena itu pakaian bagi wanita, tidak boleh di wajah. Yang kedua tidak boleh pakai kaos tangan. Tidak boleh pakai kaos tangan. Kaos kaki tidak apa-apa. Jadi yang dilarang wanita cuma dua, tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai apa? Kaos tangan. Pakai jilbab tutup kepala, tidak apa-apa. Laki-laki nggak boleh tutup kepala. Laki-laki tidak boleh tutup kepala. Makanya waktu tadi cerita sahabat yang diinjak oleh onta, kata Nabi SAW, wala tukhammiru ra'sahu. Jangan kalian tutup kepalanya. Karena dia sedang apa? Ihram. Dan dia akan dibagi dalam kondisi apa? Ihram. Nah, laki-laki tidak boleh tutup kepala. Tidak boleh. Ya, tetapi kalau tutupannya di atas nggak ada masalah misalnya. Ya, tidak nempel, atau dia bawa barang, misalnya bawa tas, taruh begini tidak apa-apa. Yang penting jangan sengaja dia pakai kain tutup apa? Kepalanya. Kita lanjutkan, laki-laki tidak boleh tutup kepala. Perhatikan, tutup wajah boleh. Bapak-bapak misalnya, nanti kita akan di Mina. Di Mina kita pakai selimut, bapak-bapak ya. Pakai selimut, maka tidak apa-apa. Laki-laki perempuan pakai selimut tutup wajah nggak apa-apa. Tapi bapak-bapak nggak boleh tutup kepala, nggak boleh. Jadi kalau tidur pakai selimut maksimal cuma sampai di sini. Kedinginan cuma, jangan langsung. Ustadz, kalau saya tidak sadar di malam hari ketiduran ketutup kepala, itu tidak sadar lain cerita. Tapi jangan sengaja sejak awal. Ya, kalau tidak tahu nggak ada masalah. Ibu-ibu nggak ada masalah, ibu-ibu yang tidak boleh cadar, tapi kalau kain dia julurkan di kepalanya begini nggak masalah. Yang tidak boleh dia pakai cadar. Insya Allah nggak ada masalah karena rata-rata nggak pakai cadar, jadi nggak terlalu penting masalah ini. Bapak tadi yang dilarang tutup apa? Kepala. Adapun kalau kita angkat sesuatu, taruh di kepala nggak ada masalah. Misalnya angkat tas, taruh tempayan di kepala atau mikul apa sesuatu nggak ada masalah. Demikian juga kalau jaraknya ada, nggak ada masalah. Yang tidak boleh kita pakai songkok, pakai sorban. Kata Nabi SAW, wala talbasul walal amaim. Tidak boleh dia pakai apa? Tidak boleh pakai imamah, tidak boleh. Jadi kita nggak boleh sedang ihram pakai songkok, pakai imamah. Nggak boleh, pakai gutrah, semuanya nggak boleh.
Ya. Adapun kalau tutupannya ada jaraknya nggak ada masalah. Contoh Nabi SAW tatkala di Arafah dibuatkan semacam tenda bagi Nabi, Nabi masuk di tenda tersebut nggak ada masalah. Karena ada jarak. Demikian juga Nabi SAW ketika lempar jamarat, maka datang Bilal, panas-panas waktu Nabi kepanasan. Maka Nabi sambil jalan menuju jamarat, para sahabat menaungi Nabi dengan kain. Nabi diiringi dengan kain supaya beliau melempar dalam kondisi teduh. Dan itu tidak mengapa. Yang tidak boleh kalau ditempelin. Paham? Oleh karenanya nanti kalau kita hajian terkadang saya nggak tahu zaman sekarang, dulu bertahun-tahun saya lihat sebagian orang kalau lagi ihram mereka bisnya tutupnya dibolongin. Nggak boleh ada bis ada tutupannya. Jadi bisnya apa? Dibolongin. Itu fikih dari mana saya juga nggak tahu ya. Jadi atapnya dibolongin. Jadi bis tanpa atap. Nanti begitu masuk kemah, kemahnya ada atapnya. Harusnya kemahnya juga dibolongin harusnya. Jadi saya ulangi, bapak-bapak tidak boleh pakai tutup apa? Kepala. Ibu-ibu jelas pakai jilbab, nggak ada masalah. Adapun wajah nggak ada masalah. Yang jadi masalah ibu-ibu adalah pakai masker. Ini jadi masalah. Ini masih perdebatan. Masker ini bentuknya mirip sekali dengan apa? Cadar. Dipakai dan seandainya masker tersebut adalah kertas, nggak ada masalah. Tapi kalau masker tersebut ternyata kain, itu yang saya agak ragu. Mending nggak usah. Saya sering mengatakan nggak usah lah, karena Nabi melarang pakai apa? Cadar. Dan masker itu mirip dengan cadar, dipakai, diikat. Kayak mirip cadar persis. Ya. Maka, tapi kalau ibu-ibu misalnya kain, maskernya dipegang gini nggak ada masalah, atau kain dipegang begini nggak ada yang larang. Yang jadi masalah kalau diikat, dipasang seperti memakai apa? Cadar. Dan saya tidak tahu apakah masker terbuat dari kertas atau dari kain. Kalau di kertas nggak ada masalah. Kalau di kertas nggak ada masalah. Tapi kalau di kain sebaiknya dihindari karena dia sangat mirip dengan niqab. Dan Rasulullah melarang wanita tatkala sedang berihram pakai niqab. Allah alam bisawab. Baik. Larangan berikutnya, dilarang memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Wanita bebas pakai baju apa saja, laki-laki tidak boleh pakai baju yang membentuk anggota tubuh. Waktu Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ma yalbasul muhrim?" Ya Rasulullah, apa yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang ihram? Kata Nabi SAW, "La yalbasul qamis, walas sirwal, walal burnus, walal imamah." Rasulullah mengatakan, "Wala sauban wasahu massahu wars wala za'faran." Kata Nabi, lelaki tidak boleh pakai jubah. Gini nggak boleh. Ini jubah namanya. Tidak boleh pakai sirwal, celana panjang, tidak boleh. Kemudian tidak boleh pakai burnus. Burnus itu semacam kain yang dipakai ditempelkan di pundak. Kemudian dilepaskan. Itu namanya burnus. Ya, ada pakaian tertentu, bentuk tertentu. Ini semua tidak diperbolehkan. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan, tidak boleh ya lebasul makhit, tidak boleh pakai pakaian yang dijahit. Perhatikan, yang tidak boleh dipakai bagi laki-laki adalah pakaian yang dijahit membentuk anggota tubuh, bukan pakaian yang ada jahitannya. Beda antara yang dijahit membentuk tubuh dengan yang ada jahitannya. Nah, Nabi tidak pernah mengatakan tidak boleh ada jahitannya, tapi Nabi mengatakan tidak boleh pakai sorban, tidak boleh pakai jubah, tidak boleh pakai celana panjang, tidak boleh pakai burnus. Ini menunjukkan pakaian yang dijahit membentuk anggota tubuh. Ini semua tidak boleh dipakai. Makanya tidak boleh seorang laki pakai jubah, tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai kaos dalam, sirwal dakhili tidak boleh, tidak boleh pakai kaos dalam, semuanya enggak boleh. Ya. Ustaz, saya ingin bikin baju tidak ada jahitannya. Bikin celana dalam tanpa ada jahitan, semuanya ditenun, tetap tidak boleh. Karena yang dilarang bukan masalah jahitan atau tidak jahitan, masalah baju yang membentuk anggota tubuh, itu yang dilarang. Makanya kita hanya boleh pakai sarung sama rida, cuma ditempelin sama disarungin, itu yang diperbolehkan. Bukan yang ada jahitannya, karena sebagian orang menyangka semua yang ada jahitannya tidak boleh dipakai. Sendal ada jahitannya, aduh nggak boleh. Akhirnya sebagian orang, dia sudah bawa sendal bagus-bagus, sendal kulit ada jahitannya, dia nggak pakai. Dia beli sendal yang murah plastik, yang bikin lecet ya. Kita bilang, ada jahitannya nggak boleh. Padahal bukan begitu maksud Nabi. Tidak semua yang ada jahitannya dilarang, enggak. Yang dilarang yang dijahit membentuk anggota tubuh. Contoh, sabuk. Sabuk ada jahitannya enggak? Ada enggak? Boleh dipakai enggak? Boleh. Kita bawa tas, ada jahitannya enggak? Ada, enggak ada masalah. Dompet kita ada jahitannya enggak? Maksudnya taruh dompet nggak dibawa? Bawa. Ya. Kacamata ada jahitannya enggak? Enggak ada. Semuanya. Jadi kacamata, jam lebih boleh lagi. Kalau kacamata boleh, jam boleh, semuanya boleh. Ikat pinggang boleh, meskipun ada jahitannya. Yang dilarang adalah memakai
baju yang dibentuk sesuai dengan anggota tubuh. Gampangannya tidak boleh pakai jubah, tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai kaos dalam, tidak boleh pakai celana dalam. Ini untuk laki-laki. Adapun perempuan bebas. Adapun perempuan silakan pakai baju yang biasa mereka pakai. Paham? Ya. Ada yang bertanya? Silakan jika ada yang bertanya. Contoh seorang pakai kain ihram. Nanti kita pakai kain ihram atas bawah. Kain ihramnya ditulis munatur. Boleh atau tidak? Munaturnya dijahit. Boleh enggak? Boleh. Karena bukan dijahit untuk pakai baju, tapi jahitan yang nempel di kain ihram. Itu enggak ada masalah. Tetapi seorang misalnya, dia pakai kain ihram. Ini orang sebagian pintar. Dia tidak pakai baju, dia pakai kain ihram, tapi dia bikin kancing 3. Dan itu dilakukan oleh sebagian orang. Pakai kain ihram di kancing 1, kancing 2. Itu tidak boleh kata para ulama. Karena sudah mirip dengan apa? Dengan baju. Dia pakai kain ihram tapi dikasih kancing. Tidak boleh. Taib, larangan berikutnya halaman 76. Berburu hewan buruan darat. Kalau kita sedang ihram, di antara larangan adalah berburu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berburu sementara kalian dalam kondisi berihram. Ini pembahasan tidak terlalu penting karena kita tidak perlu berburu zaman sekarang. Zaman dahulu ini pembahasan penting. Bayangkan para sahabat berjalan dari Madinah menuju Mekah 500 km, mereka butuh makan di jalan. Ya, butuh makan di jalan, berjalan mungkin. Nabi keluar dari Madinah sekitar tanggal 24 atau 25 Dzulqa'dah. Dan Nabi sampai di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Jadi perjalanan Nabi kira-kira 9 hari. 9 hari dengan jumlah 100.000 orang, ada yang 120.000 orang. Ini butuh makan di tengah jalan. Maka butuh berburu, butuh ini, butuh ini. Allah larang. La taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang beriman, janganlah kalian berburu dalam kondisi sedang apa? Ihram. Tidak boleh. Maka pembahasan ini dulu sering dibahas pembahasannya detail, panjang oleh para fuqaha, ahli fikih dalam buku-buku fikih mereka. Tapi zaman sekarang kita enggak bahas. Karena kita tidak berburu lagi, tinggal naik bis, ditemani oleh Mas Adi, Mas siapa tadi, kemudian berangkat, sampai di hotel, berburu di hotel ya. Sudah tersedia ada kambing, ada ayam, tinggal berburu aja, ada ikan ya. Jadi pembahasan ini tidak begitu penting, kita skip aja, kita lewati. Ya, karena kita tidak akan berburu juga di tengah jalan dan kita juga tidak membawa alat berburu tatkala sedang apa? Ihram. Tapi sebenarnya aturannya panjang. Kemudian larangan ketujuh, lihat halaman 80. Tidak boleh melakukan akad nikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh melamar. Jadi jangan coba-coba bapak-bapak tatkala sedang ihram menikah lagi. Enggak boleh. Tidak ihram saja, jangan menikah lagi. Apalagi sedang apa? Ihram. Kata Nabi SAW, la yankihul muhrimu wala yunkah wala yakhtub. La yankih wala yunkih wala yakhtub. Semua tidak boleh. Tidak boleh dia menikah, tidak boleh dia dinikahi, tidak boleh jadi wali menikahkan, dan tidak boleh melamar. Ini semua dilarang tatkala sedang ihram. Tidak boleh. Misalnya ada orang mau nikah, tolong saya mau nikah dengan putri bapak. Oh, saya sedang ihram, enggak boleh jadi wali. Atau misalnya seorang wanita didatangi oleh calon besan, gimana saya boleh enggak nikahin putra saya dengan putri ibu, padahal putrinya lagi sedang ihram, tidak boleh. Kalau nekat terjadi pernikahan, maka pernikahannya tidak sah karena nikah dalam kondisi berihram. Tapi ini pun insya Allah tidak terjadi karena tidak ada juga yang mau nikah tatkala sedang ihram. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling bahaya, halaman 82. Melakukan hubungan suami istri. Ini merusak haji ya. Merusak haji. Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya ya, sebelum tahallul awal, dia berhubungan di padang Arafah misalnya. Atau dia berhubungan di Mina tanggal 8 atau berhubungan di Muzdalifah, terjadi hubungan seksual, maka hajinya batal. Dia terkena beberapa bencana. Bencana pertama, hajinya batal. Bencana kedua, dia harus potong onta. Bencana ketiga, dia harus lanjutkan sampai selesai. Bencana keempat, dia harus ulang lagi tahun depan. Repot atau tidak? Repot. Maka jangan coba-coba. Saya ulangi. Kalau terjadi hubungan, dan ini insya Allah tidak terjadi ya. Terjadi hubungan suami istri, sebelum tahallul awal, ya, misalnya di Mina atau di Muzdalifah atau sebelumnya, maka hajinya batal. Dan dia terkena 4 bencana. Pertama, hajinya batal. Yang kedua,
dia harus potong onta. Ya, yang ketiga dia harus melanjutkan hajinya. Yang keempat dia harus ganti tahun depan. Ya. Dan insya Allah ini mudah-mudahan tidak terjadi. Sempat ada lelucon, ada seorang syekh ditanya, "Syekh, saya tidak bisa menahan hasrat saya sehingga saya berhubungan dengan istri saya di tanggal 8 di hari Mina. Terus saya tidak bisa menahan hasrat saya, akhirnya saya berhubungan tanggal 9 juga di Arafah. Kemudian saya tidak bisa menahan hasrat saya, kemudian saya berhubungan dengan istri saya di Muzdalifah. Apa yang harus saya lakukan, Syekh?" Kata saya tinggal satu, tinggal di tempat lempar jamarot yang belum. Masa nggak bisa nahan diri? Udah semuanya sudah dilanggar, tinggal di jamarot, tempat lempar apa jamarot yang belum. Baik. Yang berikutnya yang 9, kalau yang 8 mungkin tidak kita lakukan, tapi 9 mungkin. Bercumbu dengan istri, ini tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman faradha fihinal hajja fala rafasa." Jangan melakukan rafas tatkala sedang ihram, dan ini menjadikan haji tidak mabrur. Apa itu rafas? Rafas itu muqaddimatul jima', perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada hasrat. Misalnya kita sentuh istri kita dengan sentuhan khusus. Kita kalau tawaf boleh kita pegang istri kita. Kita di bis kita boleh pegang istri kita. Tapi kalau kita pegang istri kita sambil kita elus-elus dengan rangsangan tidak boleh. Itu rafas, tidak boleh, haram. Itu bisa menghilangkan kemabruran kita. Segera kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tatkala kita sedang di bis lagi pakai ihram, kita bilang, "Sayang, kamu cantik sekali kalau lagi sedang ihram," misalnya. "Kamu pas lagi di Mekah cantik, sayang." Ayo kita ngerayu, nggak boleh. Terus kalau di Indonesia cantik nggak? Masih cantik juga. Jadi ngerayu-rayuan sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh kita rayuan dengan perkataan maupun dengan apa? Sentuhan. Bahkan kata para ulama, kita sedang ihram, kita bilang, "Sayang, nanti ya insya Allah setelah umroh langsung kita booking hotel ya. Saya sudah sangat kangen sama kamu." Ini udah nggak boleh. Haram seperti itu. Tidak boleh ada satu perkataan pun atau perbuatan pun yang mengarahkan kepada rangsangan. Barang siapa yang melakukannya, maka khawatir hajinya tidak mabrur. Ini namanya rafas. Ini namanya rafas. Meskipun tidak sampai pada hubungan senggama, tetapi rangsangan baik dengan perkataan maupun perbuatan itu dilarang tatkala sedang ihram. Ya, makanya tidak usahlah kita kemudian tatkala lagi ini kemudian nanti kalau tidak salah ya, dan bukan tidak salah, kita tatkala kita di Mina kan dipisah laki-laki sama perempuan. Jangan WhatsApp-WhatsAppan lagi sama istri, "Sayang gimana?" Ya. Terkadang kita lagi ihram tanggal 8 masih ihram, kemudian kita cinta-cintaan di WhatsApp, jangan. Tidak usah, sabar karena ini dilarang dalam syariat, tidak boleh. Baik. Ini pembahasan pertama yang penting, saya rasa sampai di sini aja dulu ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya untuk memastikan lagi. Mana yang silakan. Kenapa? Silakan. Oh ya, untuk memastikan lagi khusus yang buat laki-laki ya. Jadi selama kita berpakaian ihram untuk laki-laki boleh menggunakan masker. Boleh. Terus yang kedua, memang mungkin kita tidak berburu hewan. Cuma kalau saya baca contohnya di sini kan memang serangganya belalang, kan belalang memang dimakan. Yeah. Tapi kalau misalkan kita sengaja atau tidak sengaja misalkan ada lalat atau nyamuk terbunuh, itu bagaimana Ustaz? Gak ada masalah, itu bukan hewan buruan untuk kita makan. Ya. Gak ada masalah. Kalau ada nyamuk, ya monggo, dihisap monggo. Kita begini pun gak ada masalah. Lalat ganggu kita bunuh gak ada masalah. Kalau enggak ya sudah biarin aja. Lalat boleh bunuh nyamuk, semua yang mengganggu boleh dibunuh. Gak ada masalah. Hah? Assalamualaikum Ustaz. Masker boleh. Masker kita enggak apa. Yang jadi masalah masker buat perempuan. Kecuali ada masker yang cuma di hidung masukin, itu lebih aman. Tapi masker yang dalam bentuk, ada masker kan yang dia apa? Cuma bukan masker apa, dimasukin ke hidung jadi ya dia di hidung aja. Kenapa? Ya ada yang dimasukin ke hidung itu. Yang buat penyaring udara. Tapi kalau maskernya dari kain nggak ada dari apa? Kertas nggak ada masalah. Saya nggak tahu masker itu terbuat dari kain atau apa? Kertas. Tapi kalau dari kain mending dijauhi. Ada lagi yang bertanya? Baik, masih di belakang silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hewan korban tadi, saya mau tanyakan kita ini, atau saya mungkin pertanyakan, kalau saya belum pernah atau belum tahu apakah dulu pernah diakikai orang tua atau belum.
Dulu pernah kenapa? Apakah sudah pernah diakikah atau belum oleh orang tua? Oh, diakikah atau belum ya? Ya. Ini ada hubungannya atau sah atau tidak Ustaz untuk tidak ada masalah, ini tidak ada hubungannya dengan akikah. Bapak belum akikah pun nggak ada masalah. Ya. Sekarang apakah seorang sudah dewasa, saya dulu tidak tahu di akikah atau tidak, apakah dia tetap wajib akikah? Pendapat yang benar, akikah itu berkaitan dengan hak orang tua, bukan kita. Orang tua yang terkena perintah oleh syariat. Kalau dia ternyata tidak bisa mengakikah karena orang tua kita banyak yang miskin, nggak mampu, ya sudah, maka kewajiban tersebut gugur. Tetapi kalau kita ingin mengakikahkan diri kita sendiri boleh. Datang dalam hadis Nabi SAW mengakikahkan, tidak ada masalah. Hadis ini dipermasalahkan tapi sebelum lama menghasankannya. Jadi kalau kita ingin akikahkan diri kita sendiri boleh, tetapi sebenarnya tidak wajib karena itu perintah berkaitan dengan orang tua kita. Orang tua kita mungkin dulu nggak mampu, jangankan kambing, lihat kambing juga jarang ya, apalagi memotong kambing ya. Ayam aja jarang makan ayam, ya biasanya cuma telur sama kecap sama orang tua kita dulu banyak yang miskin. Tetapi kalau sekarang kita ingin akikah diri kita sendiri boleh. Ustadz, saya belum akikah diri saya, boleh nggak saya potong kambing untuk kajian? Nggak ada hubungannya. Bolehkah saya korban? Nggak ada hubungannya. Ini tidak harus berkaitan. Boleh ini dulu, ini nggak ada masalah. Ya, jadi nggak ada kaitannya. Tapi kalau kita ingin akikahkan diri kita, silakan kapan saja silakan akikahkan diri sendiri. Baik, adakah lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kebetulan masih bingung soal waktu ihramnya. Jadi kalau di sini mulai tanggal 5 kan kita ambil mikot. Itu dari tanggal 5 sampai tanggal 10 kah kita berihram atau kita Enggak, kita kan umrah dulu. Kita umrah dulu. Nanti kemungkinan besar kita datang ke Madinah tanggal 2. Mungkin kita tinggal 3 hari, mungkin tanggal 2 Agustus, kita kemudian 2 Agustus tanggal 1 Dzulhijjah. Mungkin sekitar tanggal 4 Dzulhijjah kita berangkat berihram dari Madinah sampai di Mekah kita umrah, lepas lagi ihram. Sudah kita umrah, kita cukur rambut, selesai. Nanti kita belum bahas masalah umrah. Tapi intinya kalau selesai umrah, kita sudah bertahalul, ya udah pakai baju biasa lagi, boleh berhubungan dengan suami juga boleh. Nanti tanggal 8 baru ihram lagi. Ihram untuk haji. Ya. Jadi ihramnya 2 kali, ihram untuk umrah, ihram untuk apa? Haji. Di antara keduanya off. Kita cuma boleh berhubungan, boleh yang lain. Silakan. Ya. Ada lagi bertanya? Cek. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai pakaian ihram kita pada saat melakukan ritual, kan kadang kita ke toilet, mungkin kena najis dan lain. Itu kira-kira gimana Ustadz? Sementara kita hanya pakainya ya satu ataupun harus balik lagi kan mungkin jauh. Ya. Jadi sebelumnya bisa sangat mungkin terkena najis. Tapi kita punya kaidah al-yakin la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kita tidak boleh meyakini selama kita masih ragu najis atau tidak, anggap saja tidak najis. Karena kita punya kaidah hukum asalnya kain ihram kita suci. Tidak boleh kita menghukumi kain tersebut najis kecuali dengan yakin bahwasanya memang ternajisi. Selama masih ragu-ragu, mungkin, maka tidak dianggap najis. Itu kaidah. Ini semua kaidah yang disebut oleh syariat supaya menghilangkan was-was. Menghilangkan apa? Was-was. Kaidah ini diambil dari dalil diantaranya waktu seorang datang kepada Nabi, dia mengeluhkan, dia mengatakan, yajidu syai' fi salatihi. Ya Rasulullah, saya waktu salat seakan-akan sudah buang angin. Kata Nabi SAW, seakan-akan duburnya ada hembusan angin. Maka Nabi berkata, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan dia batalkan salatnya sampai dia dengar bunyi atau dia mencium bau kentut, kata Nabi. Kenapa? Kalau dengar bunyi berarti yakin batal. Kalau tidak dengar bunyi tapi ada bau berarti yakin apa? Batal. Selama tidak dengar bunyi, selama tidak cium bau, meskipun sepertinya keluar, anggap saja tidak keluar. Ini menimbulkan suatu kaidah namanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan apa? Keraguan. Ya. Jadi kalau bapak misalnya pas sholat kayaknya buang angin, coba dengar nggak ada bunyi. Coba nggak ada. Ustadz, kalau yang dengar tetangga gimana? Urusan dia. Yang cium tetangga setelah, kamu tadi kentut ya? Kenapa saya cium? Oh, itu lain cerita ya. Tapi maksud saya, ini kaidah al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa hilang keraguan. Nah, kalau kita sekarang ke Mina, ke mana-mana, insya Allah kita nggak ternajisi, kita bisa jaga diri. Tapi seandainya ternajisi, ya udah kalau ternajisi, misalnya tangan kita misalnya kena air kencing misalnya, ya udah kita buka sebentar, kita kocok dengan apa? Air.
Meskipun basah pakai lagi nggak ada masalah. Nggak kelihatan kok karena kain tebal. Ya, nggak ada masalah. Tinggal dikocok aja. Tinggal apa dikocok. Sudah selesai. Dikasih air dikocok selesai. Dan itu mungkin terjadi. Baik, silahkan. Jika ada yang biasanya bawa 2 kain ihram, nanti ganti kapan-kapan ganti boleh, ya nggak ada masalah. Yang paling berat itu tanggal 8 sampai tanggal 10. Itu yang pakai kain ihram. 8 tanggal 10, 2 hari. Ya, tapi biasanya teman-teman tidak ganti kain ihram sekali aja, pakai tanggal 8 sampai tanggal 10. Coba pakai kain ihram 2-3 hari, gampang insyaallah. Sabar. Silakan. Ada lagi? Oke, silakan. Silakan, Pak. Terima kasih Ustadz. Ya. Saya ini orangnya alergi Ustadz ya, alergi debu. Jadi saya tiap hari bawa sapu tangan yang dikasih eau de cologne seperti minyak wangi gitu. Nah itu boleh nggak nanti Ustadz? Itu minyak wangi atau bukan? Bukan, tapi ada baunya gitu. Baunya wangi? Iya wangi tapi kayak wangi tapi memang untuk ini sih supaya nggak pilek gitu. Nanti boleh saya cium nanti saat-saatnya. Seandainya begini, seandainya itu minyak wangi. Karena ini ada keperluan, maka dia boleh dia gunakan, tapi dia bayar fidyah. Dan dia tidak berdosa. Jadi ada sahabat namanya Ka'ab bin Al-Ujrah. Ka'ab bin Al-Ujrah ini dia umrah sama Nabi. Kan kita tahu orang umrah tidak boleh cukur rambut. Rupanya kutunya banyak. Ya tanathar qamal sampai kutunya turun ke mukanya. Dan dia terganggu garu-garu terus, kata Nabi, botak rambutmu. Nabi suruh dia botak karena ada keperluan. Maka dia botak, dia tidak berdosa dan tidak mempengaruhi keabsahan umrahnya. Cuma dia harus bayar. Dia bayar fidyah. Fidyah itu 3 pilihan. Potong kambing, atau puasa 3 hari, atau kasih makan 6 orang fakir miskin. Itu yang bisa dipilih, lebih mudah. Tinggal beli beras 9 kilo, kasih 6 orang fakir miskin. Contoh seorang misalnya, contoh seperti di Arab Saudi, polisi mau hajian. Dia ikut tawaf, dia ikut di Mina, dia ikut di Arafah, dan dia harus pakai baju polisi. Kalau dia tidak pakai baju polisi, orang tidak akan mendengar titah dan perintahnya. Maka dia berhaji pakai baju polisi, boleh, tapi dia bayar apa? Fidyah. Dan tetap bisa mabrur, nggak ada masalah karena ada keperluan. Sama seperti seorang ternyata harus pakai celana dalam, ada kasus seperti itu. Dia harus pakai celana dalam. Karena mungkin dia kencingnya nggak berhenti, dia harus pakai celana dalam, harus pakai apa? Tidak mengapa dan tidak masalah, cuma dia harus bayar apa? Fidyah. Bayarnya cuma kasih makan fakir miskin 6 orang atau potong kambing 1 ekor. Nah kalau memang minyak tersebut ternyata memang benar-benar bau minyak wangi dan harus diperlukan karena untuk pengobatan, nggak ada masalah. Tinggal nanti di Mekah nanti tim Monatur yang carikan beras 9 kilo kasih sama orang miskin, nggak ada masalah. Ya, makasih. Ya. Ada. Oke, silakan. Silakan. Silakan Ibu dulu. Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya nanti kan kita tuh ihramnya beberapa hari. Kita kenapa? Ihramnya nanti kan beberapa hari. Iya, yang hajian, yang tanggal 8 sampai tanggal 10. Ya. Jadi cuma 2 hari. 8 ke 9, 9 ke 10, cuma 2 hari. Nah, itu kan boleh mandi. Nah, kalau boleh mandi ya? Itu pakai deodoran tapi nggak ada wanginya, Ustaz. Kalau deodoran nggak ada wanginya, nggak ada masalah. Tawas misalnya, kita benar-benar bawa tawas, batu tawas, nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau cairan, bentuknya cairan? Yang penting bukan minyak wangi. Yang penting nggak ada masalah wanginya, ya. ya? Oh, okay. Ya, makasih Ustaz. Ya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustaz dan seluruh jamaah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya melakukan dalam 1 kali safar melakukan berkali-kali umroh? Mohon penjelasannya. Antum di sini juga ada atau di aplikasi, nanti ada di pertanyaan. Ya. Baik. Intinya saya kasih jelas singkat. Intinya Nabi SAW dan para sahabat tatkala mereka berumroh dalam 1 safar mereka hanya umroh sekali. Mereka tidak mengulang-ulang apa? Umroh. Meskipun ini masalah khilafiyah. Masalah khilaf. Mazhab Syafi'i, mazhab yang tersebar di tanah air kita boleh mengulang-ulang 1 hari 10 kali umroh juga boleh. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kapan saja boleh. Tapi pendapat yang saya pilih tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena para sahabat tidak mengulang-ulang. Mereka sekali safar sekali umroh. Ya, karena itulah istimewa namanya haji tamattu. Kalau ternyata orang bisa umroh-umroh saja, maka tidak ada istimewanya haji tamattu.
Kenapa haji tamattu dikatakan istimewa? Karena dalam satu safar dia bisa umrah dan sekaligus apa? Haji. Ya. Intinya ini masalah khilafiyah. Saya tidak melarang orang yang umrah 2 kali dalam 1 kali safar, tapi saya memilih pendapat sekali umrah cukup. Sekali umrah cukup dan yang terbaik adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terakhir ada yang bertanya? Nanti kita lanjutnya lagi. Kita break dulu ya, silakan. Silakan, Pak. Silakan. Oke. Oh, dua, satu lagi ya, satu ya, silakan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Pak Agus dari Jakarta. Mau menanyakan masalah hewan kurban Ustaz. Iya. Kalau untuk haji tamattu kan memang kita diwajibkan untuk membayar dam. Iya. 1 ekor kambing ya Ustaz ya. Minimal. Ya. Kalau disunahkan nggak kita untuk berkurban di tanah Arab sendiri Ustaz? Saya bilang tadi pendapat yang benar bahwasanya ada juga di sini dibahas ya, atau di aplikasi juga ada, bahwasanya seorang tatkala haji fokusnya kepada hewan haji. Dia fokusnya ke situ. Tapi kalau dia ingin korban boleh-boleh saja. Dan kalau saya bilang korban, saya anjurkan di tanah air, orang lebih butuh. Orang lebih perlu. Tapi kalau dia tidak korban, nggak ada masalah sama sekali. Karena dia yang kewajiban yang sedang ada dipikul oleh dia adalah masalah hewan apa? Haji. Bukan korban, bukan yang lainnya. Tapi kalau seandainya dia ingin berkorban, saya anjurkan di mana? Tanah air. Sebentar Ustaz, maksudnya hewan kurban yang untuk haji dam tamattu itu berbeda dengan hewan kurban ya Ustaz ya? Beda, hewan haji lain dengan hewan korban beda. Dua hewan nih. Ya, terima beda. kasih Ustaz. Ya. Waalaikum. Salam. Ibu silakan terakhir. Ya, yang terakhir Ibu silakan. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Ketika kita sedang ihram selama 2 hari di Mina dan Arafah, apakah mana yang lebih diutamakan? Apakah kita mandi atau tidak usah mandi? Karena kan Allah katanya membanggakan hamba-hamba yang lagi berkumpul dan dalam keadaan berdebu. Ya. Mandi itu dianjurkan tatkala awal ihram. Demikian juga tatkala awal masuk kota Mekah. Adapun mandi di Arafah, wallahu alam saya tidak tahu apakah dianjurkan atau tidak. Wallahu alam sepertinya tidak perlu ya, karena dalam hadis tadi disebutkan Allah melihat hamba-hambanya yang penuh dengan debu semerawut ya. Mereka bermunajat kepada Allah dalam kondisi berantakan, dalam kondisi itu. Ya. Tapi kalau orang mandi nggak apa-apa. Cuma apakah dianjurkan? Wallahu alam. Saya rasa tidak dianjurkan. Ya. Dianjurkan tatkala mau ihram, tatkala masuk Mekah dianjurkan untuk apa? Mandi. Tapi tatkala di Arafah, di Muzdalifah mandi, saya tidak tahu dalilnya. Wallahu alam bisawab. Tapi demikian saja. Kita break dulu. Nanti lanjut lagi jam berapa?